warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Bayu Indra. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 topik penting yang saling berkaitan, yaitu pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan di Indonesia. Kita akan memahami penyebabnya, bagaimana masalah ini saling berhubungan, dan solusi apa yang dapat diambil untuk masa depan yang lebih baik. Yang pertama, penyebab pengangguran di Indonesia. Pengangguran adalah salah satu masalah utama di Indonesia. Berikut beberapa faktor penyebabnya. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Aktivitas ekonomi terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Sedangkan daerah-daerah lain, terutama di luar Pulau Jawa, belum memahami perkembangan yang signifikan. Ketidaksesuaian dan keterampilan. Banyak lulusan sekolah dan perguruan tinggi yang tidak memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri sehingga kesulitan mendapatkan pekerjaan. Kemajuan teknologi dan otomatisasi. Perkembangan teknologi menggantikan banyak pekerjaan tradisional, terutama di sektor manufaktur dan jasa. Ketimpangan di Indonesia. Ketimpangan ekonomi merupakan masalah yang mengaruhi kualitas hidup masyarakat. Penyebabnya antara lain akses pendidikan yang tidak merata. Anak-anak di wilayah terpencil seringkali tidak memiliki akses ke pendidikan berkualitas sehingga sulit untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Distribusi infrastruktur yang tidak adil. Infrastruktur seperti jalan, listrik, dan internet lebih banyak tersedia di kawasan perkotaan, meninggalkan daerah pedesaan jauh lebih tertinggal. Perbedaan upah. Karyawan di daerah tertentu menerima upah yang jauh lebih rendah dibanding dengan mereka yang bekerja di kota-kota besar, meskipun jenis pekerjaannya serupa. Kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan adalah akibat dari pengangguran dan ketimpangan yang tidak terselesaikan. Beberapa penyebab utamanya adalah akses kesehatan dan pendidikan yang mahal. Keluarga miskin seringkali kesulitan membayar biaya kesehatan dan pendidikan yang memperburuk kondisi mereka. Ketergantungan pada pekerjaan informal. Sebagian besar penduduk miskin bekerja di sektor informal dengan pendapat yang tidak stabil dan tanpa jaminan sosial. Kolerasi antara pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan. Ketiga masalah ini saling berkaitan. Pengangguran menyebabkan berkurangnya pendapatan masyarakat yang memperparah ketimpangan ekonomi. Ketimpangan dalam akses pendidikan dan pekerjaan memperburuk kemiskinan, sementara kemiskinan membuat individu sulit mengembangkan keterampilan atau mengakses peluang ekonomi. Lingkaran ini harus diputus dengan pendekatan yang holistik. Program pemerintah dan peran Prabowo. Di bawah kepemimpinan Prabowo, pemerintah meluncurkan berbagai program yang untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan. Salah satu program unggulnya adalah Food Estate yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian wilayah Kalimantan Barat dan Papua untuk menciptakan lapangan kerja baru sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Langkah-langkah lain yang dijalankan pemerintah meliputi pendidikan dan pelatihan vokasi, menyiapkan tenaga kerja yang siap bersaing di dunia industri. Pembangunan infrastruktur memastikan pembangunan fasilitas publik yang merata di seluruh daerah, termasuk wilayah terpencil. Dukungan untuk UMKM, memberikan pelatihan dan akses pembiayaan untuk meningkatkan daya saing usaha kecil dan mikro. Strategi menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan, ada beberapa langkah strategi dapat diambil. Yang pertama, memperluas pendidikan vokasi, memberikan pelatihan keterampilan praktis bagi siswa SMA dan perguruan tinggi agar mereka siap bekerja di berbagai sektor industri. Mendorong digitalisasi UMKM, membantu pelaku usaha kecil
memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas besar dan meningkatkan efisiensi, meningkatkan investasi di daerah. Pemerintah perlu menarik investor untuk membuka proyek-proyek besar di daerah terpencil sehingga menciptakan lapangan pekerjaan baru. Mengembangkan pertanian berbasis teknologi, memberikan pelatihan kepada petani untuk menggunakan teknologi modern demi meningkatkan hasil panen dan pendapatan. Nah, teman-teman, kita sudah membahas pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan di Indonesia beserta solusi-solusi strategi untuk mengatasinya. Jika kalian adalah siswa SMA kelas 3 di daerah Kalimantan dan ingin menjadi bagian dari solusi untuk masa depan bangsa, mari bergabung di program studi Manajemen Bisnis Syariah. Di prodi ini, kalian akan belajar bagaimana mengelola bisnis dengan prinsip syariah yang beretika profesional dan berdampak sosial. Bersama kita bisa mengubah ekonomi Indonesia menjadi lebih maju dan adil sejahtera. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari generasi pembawa perubahan. Terima kasih, sampai jumpa di Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.